khotbah yang diberikan oleh bidang pastoral kepada saya. Bisa dibuka lagi. Iya. Living in God's presence. Ya. Dikasih bahasa Inggris ya. Walaupun khotbahnya bahasa Indonesia ya. Iya. Ini ada guru bahasa Inggris di sini ya. Pak Thomas Tan ya. Ya, hidup dalam hadirat Allah. Ya. Berdasarkan Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Dan kalau kita lihat dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 24, maka kita bertemu bahwa hidup dalam hadirat Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, dan Allah yang maha kuasa. Dan selanjutnya di ayat-ayat itu juga paling tidak kita menemukan bagaimana respons kita terhadap Allah yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa tersebut. Yang pertama kita akan lihat hidup dalam hadirat Allah yang maha tahu. Itu bahasa Latin yang sering dipakai, omniscience, seperti itu. Maha tahu, artinya tahu segala sesuatu, mutlak tahu segala sesuatu. Itulah Allah, dan kita hidup dalam hadiratnya yang maha tahu seperti itu. Ayat-ayat yang kita lihat sambil kita baca, dalam ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan untuk kita. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, jadi ini Mazmurnya Daud, ditulis oleh Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Luar biasa saudara. Ini pernyataan Raja Daud yang menyatakan Engkau Allah yang maha tahu. Tidak ada satupun yang tidak Engkau ketahui. Baik itu dalam dunia maupun dalam hidupku. Termasuk dalam hatiku. Termasuk dalam pikiranku. Belum keluar dari lidahku. Belum berdoa. Allah sudah tahu. Allah tahu. Ya, pertanyaannya apakah ya tidak perlu berdoa? Perlu. Berdoa merupakan tanda ketergantungan kita. Ya, kalau anak kita, ya, kalau dia minta sesuatu seperti itu, biasanya orang tahu, memang orang tua tahu bahwa dia memerlukan itu. Tetapi sebagai tanda ketergantungan dia meminta kepada Tuhan, berdoa. Tapi sebelum berdoa Tuhan sudah tahu, tidak ada yang tersembunyi. Karena itu saudara, ya, bagi Allah dosa bukan saja perbuatan, masih dalam hati
masih dalam pikiran, kalau itu sudah menyimpang, Tuhan tahu dan itu dosa. Itu sebabnya Tuhan katakan, kalau engkau melihat seorang perempuan dan mengingininya, engkau sudah berzina. Membenci di dalam hati, Tuhan tahu itu sudah membunuh. Seperti itu. Jadi luar biasa di sini, saudara. Kita bertemu pengakuan Daud. Ini pengakuan iman, saudara. Ya, karena kesadaran pemahaman Allah itu maha tahu. Walaupun kadang-kadang jatuh bangun dalam konsistensi pemahaman terhadap Allah yang maha tahu. Seakan-akan Allah tidak tahu. Padahal tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak tahu. Allah tahu. Kita lihat tidak konsistennya Daud, saudara. Ya, pulang berperang, ingin santai di rumah, di atas soto rumah, melihat ada perempuan yang mandi, Batseba. Dia berbuat dosa yang kita sudah tahu bersama. Padahal dia tahu, Tuhan tahu, tapi dia bertindak seperti Tuhan tidak tahu. Kita seringkali seperti itu, saudara. Saudara bisa menipu saya, teman, ya. Saudara bisa punya motif tidak baik terhadap seseorang. Saudara bisa punya hati nurani yang tidak murni. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan paling benci dengan kemunafikan. Karena kemunafikan itu satu sikap ateistik. Ateis, tidak percaya Tuhan, bahwa Tuhan maha tahu. Dan banyak orang Kristen yang menjadi munafik seperti ini, seakan-akan dia hidup sebagai orang ateis, bahwa Allah tidak tahu. Allah tahu sampai ke kedalaman hati kita yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi. Dia maha, mutlak, tahu segala sesuatu. Jadi saudara, kalau tidak tahu, minta kepada Tuhan yang maha tahu. Cuma kadang-kadang ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Kalau dia diberikan pengetahuan, itu dari Tuhan. Ya, tapi yang luar biasa, Tuhan memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Mau orang percaya atau tidak, Tuhan berikan. Ya, hujan, panas, semuanya, ya, bukan cuma untuk orang Kristen, saudara. Semua. Itu yang saya seringkali saya katakan ada berkat umum, ada berkat khusus. Khusus itu hanya bagi orang percaya, umum kepada semua. Sembuh dari sakit itu berkat umum. Yang sembuh cuma bukan orang Kristen. Ya, orang non-Kristen sembuh kok. Ya, malah orang Kristen nggak sembuh. Seperti itu. Itu berkat umum. Ya. Orang non-Kristen umur panjang, orang Kristen pendeta pula. Mungkin terlalu sering ditraktir makan, ya. Mati cepat banyak. Banyak yang mati cepat, saudara. Pendeta, saudara. Mengapa? Karena itu berkat umum. Umur panjang pun berkat umum. Maaf, saudara. Saya harus mengkritisi. Kalau gereja pemberitaannya cuma berkat umum, saudara. Nggak usah jadi gereja, saudara. Nggak usah. Ya, banyak kesembuhan yang tidak bisa dijawab. Mengapa bisa sembuh? Terjadi di luar orang Kristen, saudara. Terjadi, saudara. Mengapa ada satu pulau di Jepang, saudara, orang meninggal umur 110 dikatakan meninggal umur pendek, saudara. Kalau kita, waduh, ya, tidak percaya Yesus. Itu dari Tuhan.
Itu anugerah Tuhan, tapi inilah namanya anugerah umum Tuhan. Anugerah umum Tuhan, saudara. Seperti itu. Jadi Daud mengakui, ya, walaupun kadang-kadang dia jatuh bangun, saudara, dalam pengakuannya bahwa Allah Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Dia berbaring, dia berpikir apapun Tuhan tahu. Terlalu luar biasa. Tidak mampu dia pikirkan. Pak Yosef tadi bilang, dalam pikiran yang kecil, pengetahuan Tuhan yang Maha Tahu itu. Saudara bisa bermanis muka, bermuka manis, bermulut manis, tapi kalau hatimu kotor, kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Nanti saudara kaget waktu bertemu Tuhan muka dengan muka. Tuhan bukakan. Waduh, Tuhan tahu bahkan yang tersembunyi dari hidupku. Dalam ilmu psikologi, saudara, ya, semua manusia ada hal-hal gelap yang tersembunyi dan dia tidak ingin orang lain tahu. Kalau hal itu mulai dikorek orang, dia akan defensif. Dia akan berusaha menutupi itu. Ya, itulah ciri manusia berdosa. Tapi bagi Allah itu semua transparan. Karena Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Selanjutnya, saudara, ini kayaknya dia tidak mau dari sini. Apa dia ngelawan ke saya ya? Karena dia tahu saya nggak Maha Tahu barangkali. Iya. Yang kedua, hidup dalam hadirat Allah yang Maha Hadir. Bahasa Latinnya omnipresent. Ya, selalu hadir, mutlak hadir, maha hadir. Itulah Allah di mana kita ada di hadiratnya. Mau sadar atau tidak, mau terima atau tidak. Karena ada orang yang tidak mau terima, tidak mau akui Allah itu maha hadir. Dia tetap maha hadir. Pemazmur berkata di dalam ayat 7-12, dia katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia paling bawah, dunia orang mati, di situ pun engkau. Luar biasa. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Tidak ada di mana Allah tidak ada. Bahkan di dunia orang mati itu Hades, ya, itu dunia penghukuman, dunia neraka. Allah hadir. Karena apa? Dia maha hadir. Hanya orang di dunia orang mati tidak punya hubungan dengan Allah. Tapi Allah hadir. Allah maha hadir. Jadi tidak ada satu tempat
Di mana Allah tidak hadir, tidak ada dan tidak hadir. Dia selalu hadir. Saudara sendiri di kamar, jangan saudara pikir saudara sendiri. Saudara berdua dengan Allah. Karena Allah Maha Hadir. Ada orang bertanya, Pak Pendeta, Allah kan Maha Suci. Apakah Allah hadir di tempat pelacuran? Allah hadir. Hanya orang-orang di tempat pelacuran tidak punya persekutuan dengan Allah yang Maha Hadir. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak dapat berdalih. Karena Allah hadir, Allah Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi kita tidak bisa jadi sombong ya. Hanya bilang Allah hadir di gereja kita. Kalau saudara pakai ungkapan Allah hadir hanya di gereja kita, itu ateis saudara. Berarti tidak mengakui Allah hadir, Maha Hadir. Allah hadir di gereja Katolik. Allah hadir di gereja ABCD. Allah hadir di kelenteng di belakang sini. Tapi pertanyaannya, apakah mereka punya persekutuan dengan Allah yang Maha Hadir? Disitulah kuncinya. Saudara hadir di sini, Allah hadir di sini. Hadir. Tapi apakah saudara sedang menikmati persekutuan dengan Allah di sini? Belum tentu. Belum tentu. Tapi Allah Maha Hadir. Tidak ada yang tersembunyi saudara. Kenapa? Kemana? Kemana aku dapat lari? Bersembunyi di mana? Lari bersembunyi di langit, engkau ada. Di dunia orang mati, engkau ada. Berselimut kegelapan, engkau ada. Tidak ada tempat sembunyi saudara. Sekarang saudara seperti berkesan bisa bersembunyi. Tidak bisa. Tidak bisa saudara. Karena dia Allah Maha Hadir. Kita hidup dalam hadirat Allah. Yang pertama tadi, yang Maha Tahu. Yang kedua, yang Maha Hadir. Coba saudara mulai pikir-pikir. Kira-kira pemahaman ini, ya, bagaimana seharusnya sikap kita? Pasti. Saudara punya juga perenungan sendiri tentang hal itu. Pasti. Jadi saudara, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Tidak pernah. Allah hadir. Mungkin saudara sudah pernah dengar ilustrasi cerita seorang pendeta yang saleh. Saya katakan saleh ya, berarti sungguh-sungguh ya. Karena ada pendeta yang tidak saleh. Mungkin juga saya barangkali ya. Seperti itu saudara. Mimpi saudara. Ya. Mimpinya bisa jelek, bisa baik juga. Ya. Mimpi dia sedang berjalan di jalan raya yang mulus saudara. Mulus. Ya. Di jalan yang bagus. Ya. Waktu dia lihat ke belakang, ya, kok saya berjalan sendiri, tapi ada 4 telapak kaki di belakang. Jadi dia tanya Tuhan di mimpinya, Tuhan, aku sendiri, tapi kok ada 4 bekas telapak kaki di belakangku? Yang 2 itu telapak kaki siapa? Tuhan bilang, telapak kakiku anakku. Aku berjalan bersamamu. Engkau tidak sendiri. Wah, senang dia. Haleluya, puji Tuhan. Tiba-tiba dia harus berjalan di tebing gunung, tanah, hujan keras, licin,
Sehingga dia berjalan harus berpegangan di akar-akar rumput, saudara. Kalau terpeleset sedikit masuk jurang, binasa dia. Dia tahan sambil berjalan. Ketakutan luar biasa. Tambah takut waktu dia lihat ke belakang, hanya 2 telapak kaki. Dia berteriak, "Tuhan, aku bergumul, aku menderita, dan kenapa Engkau tinggalkan aku sendiri?" Tuhan jawab, "Aku ada, anakku, aku hadir bersama. Tapi kenapa cuma 2 telapak kakiku yang ada?" "Anakku, 2 telapak kaki itu bukan telapak kakimu, itu telapak kakiku," kata Tuhan. "Saya di mana? Waktu engkau melewati lembah kekelaman, anakku, aku menggendong kamu." Amin, saudara. Dia maha hadir, tidak pernah tidak hadir. Kita yang sering tidak menyadari bahwa Allah itu Allah. Itu ngeri, saudara. Banyak orang Kristen katakan percaya Allah, tapi tidak mempercayai Allah itu adalah Allah. Itu para teolog mengatakan itu ateis praktis. Secara teoritis tanya, percaya Allah? Oh, percaya secara teoritis. Tapi secara praktis dia hidup seperti Allah tidak ada. Tidak ada takut Allah, berdusta jalan terus, mencuri jalan terus, berzina jalan terus. Ya. Padahal Allah maha tahu, maha hadir, dia percaya Allah, tetapi secara praktis dia hidup seperti Allah tidak ada. Secara teori, oh saya bukan orang ateis. Secara praktis lebih jahat dari orang ateis. Kadang-kadang orang ateis, saudara, banyak yang jauh lebih baik, saudara, dari banyak orang yang teis, yang percaya Tuhan, saudara. Banyak orang percaya Tuhan, munafik. Bahkan banyak orang yang tidak kenal Tuhan, malah lebih baik hidupnya. Yang ketiga, dari pembacaan kita, Allah hidup dalam hadirat Allah yang maha kuasa. Bukan saja maha hadir, tapi maha kuasa, omnipotent, kemampuan, omni, maha, mampu. Ya, kalau orang impoten berarti hilang kemampuan. Kalau poten punya kemampuan. Tapi ini omnipoten, punya segala kemampuan. Atau dengan kata lain, maha kuasa. Dikatakan dalam ayat, bisa next, 13-18. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku
Betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak dari pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Ini Raja Daud, dia merenungkan tentang Allah yang dia percayai. Bukan saja maha tahu, maha hadir, tapi maha kuasa. Dia yang menciptakan Daud. Saudara tahu, setelah waktu Allah menciptakan Adam, ya, Allah yang maha kuasa menciptakan Adam dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada apapun. Tidak ada unsur laki-laki, perempuan, tidak ada sperma, tidak ada ovum, ya. Dari ketiadaan dia ciptakan Adam. Jadilah. Ini namanya dalam bahasa, sekali-sekali ya pakai bahasa agak tinggi-tinggi ya. Creatio ex nihilo. Creatio itu penciptaan. Ex keluar. Nihilo dari kenihilan. Jadi penciptaan yang keluar dari ketiadaan. Cuma Allah yang bisa berbuat begitu. Karena dia maha kuasa. Kalau kita menciptakan makanan dari sudah ada. Ya, kita ramu jadilah makanan. Ya, jadilah tinorangsa. Itu. Iya. Dari sudah ada, bukan langsung kita katakan jadilah tinorangsa, langsung jadi. Ini yang lain bingung ini, ya. Jadilah saksang. Tidak. Kita membuat dari tidak ada menjadi ada. Kita tidak bisa seperti itu. Itu hanya Allah. Mengapa? Karena dia Allah yang maha kuasa. Baru yang kedua, dia ciptakan Hawa. Kalau Hawa ada bahannya. Yang pertama, ya, dari tulang rusuk Adam diciptakan Hawa. Jadilah Hawa. Tidak ada unsur ovum, perempuan. Iya, cuma laki-laki. Kenapa bisa? Saya baca-baca tentang biologi saudara, ya. Kromosom laki-laki itu XY, XY. Ya, X itu unsur perempuan, Y itu unsur laki-laki, ya. Diambil tulang rusuk, berikut kromosom X-nya ditambah dengan kromosom X, lahirlah Hawa. XX kromosomnya. Tidak ada unsur Y di dalam Hawa. Mungkin saudara sudah pernah ikut, tapi saya pikir tidak pernah dibahas saudara. Laki-laki XY. Jadi di dalam laki-laki ada unsur maskulin dan feminim. Jadi berpeluang jadi homoseks itu laki-laki. Karena ada unsur X dan Y. Perempuan hanya ada unsur XX. Jadi peluang dari dalam sebenarnya tidak ada. Jadi lesbian. Kalau muncul itu biasa diadaptif, karena pergaulan, ya seperti itu. Akhirnya menjadi kebiasaan. Itu sebabnya saya pernah ikut di Deddy Corbuzier itu, ya. Itu lesbian kayak laki-laki. Ditanya, apakah kamu mau terus begini? Dia padahal ada ceweknya, ada istrinya, perempuan dengan perempuan ya. Dia katakan, tidak Pak. Saya ingin satu waktu menjadi perempuan lagi dan punya anak. Seperti itu saudara. Ya. Tapi oke lah, itu pembahasan yang lain lagi ya. Cuma intermezzo sedikit lah. Nanti sudah tegang semua, maha tahu dan sebagainya, maha kuasa. Tapi itulah wujud kemahakuasaan Allah. Menciptakan Hawa hanya dari unsur Adam.
Tidak ada unsur perempuan, jadilah perempuan. Baru saudara dan saya, ya, ada unsur laki-laki, unsur perempuan. Dan yang keempat itu satu-satunya Tuhan Yesus. Hanya ada unsur perempuan, tidak ada unsur laki-laki. Langsung Roh Kudus membuahi. Siapa bidannya katanya? Tidak ada unsur laki-laki perempuan saja Adam jadi kok. Hawa tidak ada unsur perempuan, hanya unsur laki-laki jadi kok. Kenapa Hawa, kenapa Yesus ada unsur perempuan, tidak ada unsur laki-laki? Kok bisa jadi? Lah bisa, Allah Maha Kuasa. Sebab kalau dia lahir ada unsur laki-laki, berarti sama dengan saudara dan saya. Maaf bapak-bapak, benih bapak-bapak itu pembawa dosa saudara. Maka otomatis Yesus lahir ada dosanya, berdosa. Dan itu tidak bisa jadi juru selamat. Yang digambarkan anak domba Allah yang muda, yang tanpa cacat celah, itu cuma Yesus. Sehingga dia 100% Allah, 100% manusia. Tapi di luar yang tiga itu termasuk Yesus tadi, kita semua lahir dari ada unsur laki-laki dan perempuan. Ya. Dan saudara, saya pernah ikut seminar seorang ahli seksologi, doktor urologi atau apa ya, seperti itu. Dia katakan saudara, laki-laki itu maaf ya, memiliki spermatozoa lebih dari 22 juta. 22 juta lebih saudara, spermatozoa laki-laki. Ya, kalau dia di bawah 22 juta, itu lemah. 22 juta lebih. Dan pada waktu terjadi pernikahan saudara, 22 juta lebih ini berkompetisi membuahi satu ovum saudara. Luar biasa. Kita aja cuma pertandingan 5 grup, berantem, ribut siapa pemenang saudara. Ini 22 juta lebih berkompetensi saudara. Tapi yang berhasil membuahi satu. Itulah saudara dan saya. Jadi saudara dan saya nggak usah minder-minder. Kita ini luar biasa loh. Sudah pemenang dari sana. Mengalahkan yang 22 juta lebih. Amin saudara. Nggak apa-apa, nggak amin. Ini pengetahuan umum. Iya. Jadi, tetapi di sini Daud berkata, engkaulah yang melakukan itu. Engkau yang menenun itu. Engkau yang menenun aku dengan ovum ibuku. Maka jadilah aku direkam di dalam ibuku, rahim ibuku. Bahkan dia berkata, aku belum jadi pun engkau sudah kenal. Paling tidak masih ada di dalam papaku berbentuk spermatozoa, engkau sudah kenal. Dari sekian puluh juta spermatozoa, engkau sudah kenal saya yang akan jadi. Dan engkau kawal untuk menang, mengalahkan puluhan juta, membuahi ovum, maka jadilah aku. Waduh, Masya Allah saudara, Tuhan kita luar biasa. Maha kuasa saudara, maha kuasa. Seperti itu saudara, maha kuasa. Itu sebabnya ya, Tuhan yang menenun, tetapi tetap ovum papa kita, sperma papa kita dan ovum mama kita. Sehingga jangan kaget kalau kita agak mirip mama, mirip papa. Katanya kecerdasan itu turun dari mama katanya. Waduh, jadi berbahagia. Mama-mama yang punya anak yang cerdas. Saya tidak tahu kebenarannya, saya cuma baca juga artikel ya, seperti itu.
Tetapi pada prinsipnya di sini saudara, Daud mengagumi Tuhan. Engkau bukan saja maha tahu, maha hadir, tapi juga engkau maha kuasa. Dan aku hidup dalam hadirat Allah seperti ini saudara. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Suamimu tidak maha tahu, engkau bisa menyembunyikan apapun juga. Suamimu tidak maha hadir, ya. Engkau sakit, dia tetap pergi kerja mungkin. Engkau mati, paling dia antar sampai di pinggir kubur, saudara. Gak bisa hadir di dalam alam maut, saudara. Jalan sendiri ke sana. Tapi bersyukur ada Tuhan maha hadir ya. Itu. Suamimu gak maha hadir. Ya. Saudara mati, bahkan suami mungkin sudah lupa namamu, saudara. Sejak itu dia bercerita dengan teman, almarhumah istriku. Dia nggak sebut lagi namamu, saudara. Ya, bercanda ya. Iya, seperti itu. Itu membuat dia terbatas. Apalagi maha kuasa, nggak bisa. Saya seringkali dengan anak saya atau istri saya, kalau dia menderita dan di luar jangkauan, saya merasakan penderitaanmu nak, tapi papa tidak bisa buat apa-apa. Papa terbatas. Papa terbatas. Mari kita berdoa. Saya ingat anak perempuan saya, saudara, maaf, waktu mau menstruasi pertama, rupanya orang menstruasi pertama itu seperti orang mau menopause, saudara. Ada depresi, kejiwaan, kecemasan, itu kuat. Saya tanya dokter juga. Saya tanya dokter, saudara. Jadi rupanya tengah malam dia bangunkan saya. Papa, kok kakak rasa seperti mau mati ini? Saya berdoa. Malam berikutnya dia datang lagi. Papa, akhirnya saya bilang, nak, papa gak bisa tolong kamu. Bilang sama Tuhan, berdoa. Kalau Tuhan mau mati, saya mau mati, biar saya mati. Tuhan ambil saja saya. Seperti itu. Ya, sejak saya bilang begitu nggak muncul-muncul lagi dia, saudara. Iya. Muncul-muncul menstruasi pertama. Papa, kenapa begini? Kenapa begini? Berdoalah kami bersama. Nah, itu berarti kamu sudah bisa jadi mama, sudah dewasa secara biologis. Secara psikologis belum dewasa, apalagi secara rohani. Tapi secara biologis sudah. Bahkan dia mulai bisa jatuh cinta. Jadi hati-hati mengajar anak ya. Ya, kalau baru dewasa biologis, dia mulai jatuh cinta. Aduh gantengnya, tapi cuma jatuh cinta secara biologis. Orang percaya harus utuh jatuh cinta, biologis, psikologis, dan rohani. Ya, bukan cuma biologis, harus tiga-tiga harus ada. Aku mau dia papa ganteng, cocok sama aku, tapi rohaninya gimana? Nah itu, harus seperti itu. Tapi oke lah, itu sekedar saja tambahan. Tapi prinsipnya, itulah Allah. Maha tahu, maha kuasa, maha hadir, maha kuasa. Ini bisa terjadi dua respons. Takut atau bahagia. Ya, ketakutan atau penuh damai. Karena berarti I'm not alone. Saya tidak sendiri. Saya bersama Allah. Dan Allah yang maha tahu. Dia tahu dompetku. Isi dompetku, saudara. Saya pernah cerita mungkin di sini, saudara. Pernah ada Ratu Inggris, saudara. Yang senang, yang merakyat. Sewaktu-waktu dia mampir di rumah rakyatnya. Sehingga protokol sering bingung. Satu waktu kayak Jokowi ya, dia rasa maaf, rasa pipis, dia mampir di rumah orang biasa, saudara. Udah WC-nya juga biasa. Ya, ini
Waktu itu Ratu Inggris, Ratu Victoria mampir di rumah seorang ibu janda yang miskin, saudara. Tapi Kristen yang saleh. Hebolah. Beberapa hari kemudian tetangga-tetangga datang. Wah, ibu luar biasa ya. Ratu Victoria mampir di rumah ibu ya. Luar biasa. Nah, saya mau tanya Bu, sebagai orang Kristen, siapa tamu teragung dalam hidup ibu sebagai orang Kristen? Ibu janda Kristen saleh ini, dia berkata, tamu teragung dalam hidupku adalah Ratu Victoria. Kaget tetangganya. Hah? Ratu Victoria? Ibu kan orang Kristen. Iya, kenapa? Bukan Tuhan Yesus tamu teragung ibu? Bukan. Loh, jadi Tuhan Yesus tuan rumah dalam hidupku, bukan tamu, bahkan bukan tamu teragung. Tuan rumah, pemilik hidupku, pengemudi hidupku. Wah, saya dengar itu ilustrasi itu, saya amin. Ya, kalau tamu teragung, tetap tempatnya di ruang tamu, saudara. Iya, saudara. Oleh sebab itu banyak kita ruang tamu bagus. Ya, pas, aduh saya mau ke kamar kecil. Tunggu dulu ya. Karena jorok. Kamar kecilnya jorok. Jadi dibersihkan dulu. Malu dong. Tapi kalau ruang tamu, orang lihat keren kiri kanan. Tamu agung sekalipun tempatnya ruang tamu. Kalau ada tamu agung main masuk dapur, saudara akan marah dengan tamu itu, saudara. Iya, dapur hitam lagi, berantakan itu, piring apa semuanya seperti itu, saudara akan marah. Tapi kalau tuan rumah, dia tahu sampai sekecil apapun, dan dia hadir dalam pergumulan sebesar apapun, dan dia maha kuasa, penuh damai sejahtera. Tapi orang yang di luar Tuhan, orang berdosa, takut dengan pemahaman hadirat Allah seperti ini. Takut. Tapi apa yang menjadi respons pemazmur dari pembacaan kita untuk mengakhiri bagian ini? Next, kita lihat bagian keempat. Respons yang benar terhadap Allah yang maha tahu. Dia katakan, sekiranya engkau, ayat 9-24, next. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku aku di jalan yang kekal. Ini saudara respons pemazmur. Dia katakan dia membenci orang-orang yang membenci Tuhan. Artinya dapat kita katakan dalam konteks ini, memang konteks Daud berhadapan dengan musuh-musuh yang sudah diputuskan untuk ditumpas oleh Allah karena keberdosaan yang luar biasa. Orang-orang Kanaan seperti itu, termasuk musuh-musuhnya. Dengan kata lain, kalau kita hubungkan dalam perjanjian baru, ini berarti dia sangat membenci dosa. Itu respons Daud. Respons Daud terhadap hadirat Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa, menjadikan dia benci dosa. Benci dosa. Karena dia tahu macam mana berbuat dosa
di hadapan Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa. Macam mana keterlaluan? Saudara, saya pernah cerita juga di sini, tapi saya ulang. Di satu tempat di mana saya pernah berada, tiba-tiba seorang bapak yang sangat dihormati oleh istri dan anak-anak, oleh keluarga, oleh masyarakat, sangat dihormati. Tapi kota itu di Palu, Sulawesi Tengah, saudara. Kota itu menjadi heboh karena mendadak bapak itu mati di kamar hotel bersama seorang pelacur, saudara. Heboh bersama seorang pelacur. Malu istrinya, anak-anaknya, masyarakat kaget. Bagaimana dia bisa seperti itu? Tapi saya berpikir, saya percaya itu bukan satu kali dia melakukan. Mungkin satu kali dia pikir enak, nggak ada yang lihat, nggak dihukum Tuhan juga. Dia bikin 2 kali, dia bikin 3 kali, dia bikin 4 kali. Oh, akhirnya dia mungkin bangun teologi, Allah sudah mati atau tidak ada Allah. Dia tidak tahu kalau Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa belum menghukum, itu waktu anugerah memberikan kesempatan bertobat. Waktu anugerah Tuhan habis, mati dengan memalukan. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main. Hiduplah dalam hadirat Allah dengan membenci dosa, dan yang kedua dengan membuka diri. Ujilah aku Tuhan, ujilah. Kalau aku ke kiri ke kanan menyimpang, bawa aku ke jalan kekal-Mu. Itu respons. Karena sadar Allah Maha Tahu, pasti Dia tahu yang terbaik. Allah Maha Hadir, Allah Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa, lengkapi sukacita ibadah ini, biarlah firman-Mu melahirkan bukan saja pemahaman, tetapi iman yang terwujud dalam hidup sesehari kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan.